Alhamdulillah wa syukru ala ni'maillah. Mari kita lanjutkan kajian kita, ikhwah. Insyaallah kita lanjutkan kajian yang kemarin, yaitu cara meruqyah, bagaimana cara meruqyah. Dalam praktek cara meruqyah tentu banyak teknik-teknik yang nanti antum dapatkan di luar sana. Dan carilah, saran kami, mereka yang berada di bawah naungan ARSY atau Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia yang berpusat di Sentul. Ini menaungi seluruh komunitas-komunitas para peruqyah, yang mana setiap komunitas memiliki banyak peruqyah-peruqyah yang insyaallah satu faham, satu jalur, dan satu manhaj insyaallah, dan akidah yang lurus di bawah naungan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Antum nanti akan banyak temukan banyak teknik bagaimana cara mereka meruqyah dan bagaimana cara mereka melakukan prosesi tibun nabawi ini insyaallah. Maka sebelum kita memulai lebih jauh dan melangkah lebih jauh tentang bahasan cara meruqyah ini, ada satu hal yang penting sekali dipahami oleh kita semua, bahwasanya nanti di depan, supaya tidak ada bentrok dan tidak ada kerincuan bahkan keraguan dalam hati yang memberikan syak atau was-was ketika meruqyah, maka kita harus pahami dulu tentang dalil yang diambil dari dalil apa yang dipakai untuk meruqyah. Nah, dalam dalil yang digunakan ketika kita meruqyah atau tibun nabawi yang lain seperti bekam dan yang lainnya, ini tidak terlepas dari dua dalil. Yang pertama dalil tauqifiyah, yang kedua dalil tajribiyah. Ini yang harus dipahami betul. Tauqifiyah apa? Ini dalil yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, dicontohkan melalui hadis-hadisnya dan diamalkan lewat asar sahabatnya, dan para ulama terus bersambung sanad sampai ke kita, dan kita mempelajarinya sesuai tuntunan sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Seperti misalkan cara sholat, cara bagaimana menentukan saum Ramadan atau bagaimana praktek saum Ramadan, bagaimana cara zakat, baik itu fitrah atau zakat mal dan sebagainya. Ini harus tauqifiyah sebisa mungkin, bahkan harus sama dengan yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Yang kedua dalil tajribiyah. Dalil tajribiyah ini dalil pengalaman para peruqyah di lapangan, atau dia menuntut perkembangan zaman yang mana tidak keluar dari koridor yang digariskan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi ketika seorang peruqyah atau seorang yang meruqyah, dia seolah-olah tidak sunnah, atau misalkan seolah-olah dia tidak syar'i terlihatnya, maka kita harus berhusnudzon terlebih dahulu sebelum kita memvonis bahwa ini bukan dari syariat atau bukan dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Kita perlu tabayun, kita perlu bertanya dari mana dalil tersebut. Yang kita pegang adalah salafus saleh, yang mana bagaimana cara mereka meruqyah. Seperti misalkan begini, minta tajribiyah. Wallahu alam, kita belum pernah menemukan ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa Nabi meruqyah dengan sendal alas kaki untuk berwudu, seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala kalau tidak salah. Jadi dikisahkan Imam Ahmad kedatangan utusan dari waktu itu amir atau bukan khalifah, dari keluarga gubernur, dari penguasa. Datang utusan penguasa, dan ketika itu beliau sedang dalam keadaan ta'lim dengan para murid-murid beliau di sebuah masjid. Datang dan berbisik bahwa utusan ini berharap agar
Imam Ahmad hadir ke rumah penguasa daerah tersebut karena ada salah satu anggota keluarganya yang memang kesurupan seperti gila. Namun Imam Ahmad menolak. Hanya dia menyarankan, coba kau ambilkan alas kaki kayuku yang setiap hari kupakai untuk berwudu di jamban dan perlihatkan kepada orang yang terkena yang kesurupan tersebut, yang gila tersebut. Maka dengan sangat kaget dan ragu, ini utusan menurut saja apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, karena dia lebih memuliakan ilmu daripada memuliakan penguasa sendiri. Maka dibawalah bakiak tersebut, sandal tersebut dibawa dan dihadapkan kepada orang yang kesurupan. Dihadapkan, maka ketika itu langsung sembuh dari uh, kesurupannya atau dari penyakit gilanya ini. Allah alam, langsung sembuh dan dikabarkan bahwa orang ini pun datang menghadap Imam Ahmad bin Hanbal bahwa dia telah sembuh dari sakitnya. Dan selang beberapa waktu setelah Imam Ahmad bin Hanbal meninggal, perempuan yang tadinya sembuh karena dengan asbab sandal bakiak ini kembali sakit lagi dan kembali kesurupan lagi seperti orang gila lagi. Maka dengan inisiatif anggota keluarga di penguasa tersebut menghadap pada pesantren atau majelis Imam Ahmad dan meminjam sendal yang pernah dulu dipakai untuk menyembuhkan orang yang sakit ini. Dibawakanlah sendalnya kembali dan ketika itu langsung jin yang ada dalam tubuh ini, yang ada dalam tubuh wanita tersebut tertawa. Dulu katanya aku takut melihat sendal Imam Ahmad bin Hanbal karena aku tahu ini pemiliknya pasti marah kalau aku tidak keluar. Sekarang pemiliknya sudah meninggal, apa gunanya sendal itu? Nah, itulah dia. Ini salah satu kisah yang menunjukkan bahwa ketakwaan seseorang mampu menggetarkan kedudukan jin sebagaimana kuatnya mereka dalam tubuh jasad manusia. Jadi ketika misalkan ada banyak kisah Syekh Wahid Abdul Salam Bali ini meruqyah cukup dengan berdehem, masya Allah. Antum mungkin akan protes sebagian dari kita, karena yang begitulah ketika seorang sangat dekat dengan Allah dan bahkan kekasih-kasih Allah yang tidak ada takut, la yakhafuna alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada takut, tidak ada sedih buat mereka dan mereka sudah yakin akan kehidupan akhirat, sangat dekatnya dengan Allah, maka dijadikanlah seluruh makhluk ini tunduk padanya. Bahkan dijadikan ketika dia wali Allah atau misalkan kasih Allah ini benar-benar takut kepada Allah, sudah mencapai titik takut, sangat takutnya, maka dibikin takut dan gentar musuh-musuhnya, dibikin takut dan gentar bahkan wibawanya itu sampai. Dan musuh paling nyata bagi manusia adalah syaitan la'natullah alaih. Maka ketika cara menyembuhkan Syekh Wahid ada dikisahkan, beliau dehemnya saja sudah membuat jin itu marit-marit atau mungkin Sayyidina Umar radhiyallahu an. Kata Nabi, tidak ada orang yang ketika berpapasan dengan setan, setan lari. Bila Umar dengan setan berhadapan dalam satu gang, maka setan akan mencari jalan lain untuk menghindar dari Umar. Itu saking sangat izahnya sangat kuat, saking sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan bikin takut. Bukan tidak perlu membacakan ayat Quran, bukan, tapi ketakwaan, keimanan tersebut membuat setan dan musuh-musuh gentar dan lari daripada orang yang bertakwa tersebut. Wallahu a'lam. Nah, kisah di atas bisa kita jadikan sebagai dalil tajribiyah. Bahkan ada seorang imam, ini mohon koreksi, barangkali kisah ini kesalahan nama imam atau syekh. Imam Ahmad bin Hanbal pernah meruqyah dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kalau tidak salah, meruqyah dengan sebatang kayu, yang mana ketika itu di majelisnya kedatangan seorang yang
Sama seperti orang gila lagi, orang yang hilang akal. Dia menyuruhkan untuk mengambil kayu sampai kayu tersebut hampir patah, dipukul-pukulkannya ke punggung orang yang sakit ini. Nah ini kalau kita pakai ruqyah metode seperti ini pasti langsung blacklist aja ruqyah di Indonesia. Tapi tetap dalam jalur koridor sunnah. Jangan sampai keluar dari tuntunan dan jangan sampai keluar dari amalan-amalan contoh kalau Nabi SAW. Dalam prosesnya nanti di ruqyah dengan dalam metode tajribiyah atau metode pengalaman, nanti kita akan menemukan bagaimana cara menarik jin yang masih tersisa dalam tubuh. Kita juga akan menemukan bagaimana cara teknik memegang, menyentuh pertama, nanti ada menekan titik-titik tertentu, ada nanti dengan mengusap putaran tawaf sampai nanti menepuk-nepuk dan sampai memukul. Seperti contohkan baginda Nabi sampai ketiak beliau yang putih terlihat. Nah, pada prakteknya nanti bisa pakai lidi, sapu lidi, atau mungkin nanti dengan metode-metode yang lain, ya, dengan mengancam jin atau berdialog dengan jin. Namun ada sebagian para peruqyah berpendapat bahwa berbicara dengan jin dalam tubuh pasien itu terlarang, karena kita akan banyak tertipu nanti dan talbis mereka memang di sana. Sebaiknya jangan terlalu banyak bicara dengan jin. Zaman-zaman dulu orang meruqyah dialog dulu. Istilahnya kalau orang Sunda tuh pamitan dulu atau bertahap, tidak langsung ukhruj dari situ. Tapi bicara dulu, dakwahi dulu sampai mereka masuk Islam semuanya, berapa jin yang ada dalam tubuh. Tapi setelah diteliti ke sini ternyata efektif tidak efektif cara tersebut. Sebaiknya jangan terlalu banyak berbicara dengan mereka, berdialog dengan mereka, sudahi saja. Bacakan terus ayat Qur'annya sampai mereka lari terbirit-birit semuanya. Karena pengaruh bacaan Quran ini sangat luar biasa bagi mereka yang musuh-musuh Allah. Ketika kita bacakan ayat Quran, beberapa ayat saja, mereka akan kepanasan, akan terbakar. Dan efek dalam tubuh kita, dalam tubuh pasien pasti panas. Nah, ketika kita bacakan beberapa ayat, misalkan surat Al-Fatihah 1-7 berulang-ulang, ada beda antara bacaan biasa dengan bacaan dengan diniatkan ruqyah. Ketika seorang meniatkan bacaan Al-Qur'annya atau Al-Fatihahnya dengan niat ruqyah, maka efeknya langsung mengena pada mereka yang tinggal dalam tubuh atau jasad manusia. Setan misalkan yang tinggal di dada, yang tinggal di punggung, dan langsung terbakar dan efeknya langsung terasa panas. Nah, itulah ketika beberapa dari kita atau misalkan pasien kita mendengarkan bacaan ruqyah seperti kepanasan, menggigil atau muntah bahkan mual. Mereka mencari jalan keluar bagaimana mereka menyelamatkan diri. Nah, itulah dia mungkin logika yang masuk akalnya. Antum langsung bisa cek atau perdengarkan kepada mereka bahwa keagungan Al-Quran seperti ini misalkan. Kita langsung praktek. Untuk mendengarkan perbedaan antara bacaan ruqyah dengan bacaan biasa. Misalkan surat Al-Fatihah. Anda niatkan Al-Fatihah ini tanpa ruqyah, bacaan Fatihah biasa. Setelah ini nanti antum mendengarkan Al-Fatihah yang kedua, Anda niatkan dengan ruqyah. Yang pertama tanpa niat ruqyah, yang kedua dengan niat ruqyah. Bandingkan saja sensasi rasanya. Nah, coba ya. Silakan disimak dengan khusyuk insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini bacaan yang tadi bacaan tanpa niat ruqyah. Sekarang
Ana lihatkan ini untuk peruqyah. Antum dengarkan bacaannya dengan khusyuk, boleh terpejam tapi jangan tidur. Ini bukan hipnotis ya, tapi niat ruqyah, meruqyah kotoran-kotoran yang ada di jiwa, meruqyah mereka yang tinggal dalam jasad tubuh kita, yang tinggal di leher, yang tinggal di dada, yang tinggal di pelipis mata, yang tinggal di tulang ekor, yang tinggal di punggung, yang tinggal di kaki, yang tinggal di rahim, yang tinggal di jantung, bahkan yang tinggal di lambung. Maka anda niatkan ini untuk ruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dhik wa min kulli syarri nafsin aw 'ainin hasid. Allah yashfik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adhibil ba'si rabbana ishfi wa anta syafi. La shifaa'a illa shifaa'uk. Shifaa'an la yughadiru saqama. La hawla wa la quwwata illa billah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masya Allah. Silahkan antum bandingkan, simak berulang-ulang bacaan yang tadi. Bagaimana reaksi? Kita bisa bandingkan perbedaan antara bacaan di atas. Yang pertama bacaan Fatihah biasa, yang kedua bacaan Fatihah dengan diniatkan ruqyah. Dan kita bisa jadikan ini sebagai alat untuk diagnosa. Apakah dia ini pasien kita ini gangguan jin atau gangguan biasa atau mungkin medis atau non medis. Kita bisa tentukan dengan bacaan ruqyah dengan Al-Fatihah. Banyak sebetulnya sebelum prosesi ruqyah kita lakukan diagnosa dulu, jangan langsung kita ruqyah. Karena menurut faham guru-guru kami bahwa ruqyah ini eksekusi terakhir istilahnya. Jadi ketika sudah ditentukan penyakitnya atau misalkan sudah bisa ditebak ini jenis gangguannya apa, maka prosesi atau tahapnya yang paling terakhir kali adalah ruqyah syar'iyyah. Baik, langsung kita ke materi inti. Bagaimana cara meruqyah? Ada beberapa tahapan yang harus dilalui karena kita umat Nabi SAW. Tentunya level iman dengan baginda Nabi SAW, kita dengan beliau tentu sangat jauh. Maka kita perlu ada persiapan-persiapan sebelum melakukan ruqyah. Kalau Nabi, mungkin para sahabat atau para ulama, mereka meruqyah langsung di tempat, dan kapanpun diminta mereka langsung bacakan. Atau mungkin dengan langsung seperti baginda meruqyah seorang yang gila yang kemarin kita ceritakan, dengan cara memukul punggung dan berucap ukhruji ya aduwallah, cukup seperti itu. Tapi kalau kita mungkin harus dibacakan dulu karena level iman wallahu alam sangat jauh. Maka ada tahapan-tahapan persiapan sebelum melakukan ruqyah. Baik itu ruqyah mandiri, baik itu ruqyah meruqyah orang lain. Yang kita gunakan adalah dalil tajribiyah tadi ya. Dari pengalaman para peruqyah dari berbagai komunitas. Nanti insya Allah ana sambung-sambungkan, dan nanti ada yang menambahkan silakan. Baik, sebelum kita meruqyah, sebaiknya persiapkan dulu tempat meruqyah. Persiapkan tempatnya, jangan sampai di dalam rumah atau di dalam ruangan tempat tersebut kita gunakan untuk meruqyah ada hal-hal yang menyebabkan rahmat Allah tidak turun. Artian Allah tidak suka dengan sesuatu benda yang ada di dalam rumah tersebut atau tempat tersebut. Misalkan patung, ada lukisan-lukisan, ada lukisan bernyawa, mungkin lukisan binatang, ada boneka-boneka yang mirip sekali dengan binatang,
Misalkan kalau Doraemon boleh tidak? Doraemon kan kucing. Kucingnya mirip dengan kucing asli tidak? Oh tidak, itu boleh. Allah alam. Tapi sebaiknya di boneka disimpan di dalam dus. Seperti misalkan boneka Barbie, sebaiknya disimpan atau dibuang. Jangan sampai kita mengundang murka Allah sehingga malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah. Kita butuh pertolongan Allah dan kita butuh, dan ketika Quran dibacakan dalam surah jin itu, malaikat dan jin itu berkumpul mendengarkan bacaan Quran sehingga setan-setan yang dalam tubuh itu terbit-birit lah. Anda bisa coba misalkan di rumah yang banyak patung dan lukisan, bacakan ayat Quran, itu efeknya berbeda ketika kita bacakan Quran di musola atau di masjid tempat sholat yang mana tidak ada lukisan, tidak ada patung di sana. Maka bersihkan dulu rumahnya. Juga dari tempelan-tempelan raja, azimat, aufak, dan lain sebagainya yang maksudnya tidak kita mengerti. Ada misalkan di ruangan tersebut ada tulisan-tulisan segitiga, ada kotak-kotak yang isinya angka-angka, ada mungkin gambar tulisan Arab yang menyerupai bentuk harimau dan segala macam. Ini tempelan-tempelan ini turunkan, kalau bisa musnahkan. Barangkali juga di rumah tersebut menyimpan benda-benda yang dianggap keramat. Ini barangkali pemiliknya masih mengagungkan benda tersebut, bawa saja, dihadapkan, kita ruqyah bareng-bareng di depan beliau, di depan pemiliknya, atau keluarkan sebelum kita ruqyah. Maka sterilkan dulu. Juga di rumah tersebut tidak boleh ada anjing, karena malaikat tidak akan masuk bila ke dalam rumah bila di rumah tersebut ada anjing, ada lukisan, dan ada patung, bahkan ada papan salib. Yang antum bisa googling atau cari sendiri langsung hadisnya, ini sahih insyaallah. Hindari itu semua, matikan musik dan hindari suara-suara yang berisik, misalkan suara kendaraan atau misalkan suara-suara musik atau apapun, radio ataupun handphone, matikan dulu. Ini persiapan tempat. Ada nanti persiapan peruqyah dan ada persiapan yang diruqyah. Persiapan peruqyah yang paling bagus adalah wudu terlebih dahulu, salat 2 rakaat, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan datang ke tempat pasien atau mendatangi pasien dengan niat menolong semata. Itu yang pertama, menolong. Kita akan berada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala selama kita menolong saudara kita, insyaallah. Tidak ada niat lain, tapi sekedar menolong saja. Nah, mereka sudah datang jauh-jauh ke kita, atau misalkan kita mendatangi mereka. Ada Ustadz kami, Ustadz Nurdin Al-Indonesia, menjelaskan bahwa cara paling ampuh untuk meruqyah, bahkan ini dengan doa yang sedikit saja mereka sudah terbakar, adalah dengan niat. Ketika berangkat, niatkan untuk iyadul marid, untuk menjenguk orang sakit. Orang yang menjenguk orang sakit ini pasti tidak akan berniat dalam hatinya untuk meminta imbalan, pasti hanya sekadar menolong dan menjenguk orang sakit, dan ada yang dibawa pasti. Apa itu? Misalkan kurma atau madu, misalkan bawa herbal kita ke rumah pasien ini. Niatnya jelas, iyadul marid. Kita berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kita berjalan di taman-taman surga sampai kita kembali. Bahkan ada 70.000 malaikat di belakang mengikuti kita. Ini dari mana? Antum bisa lihat langsung fadilah menjenguk orang sakit. Maka doa itu menjadi sangat berlipat-lipat mustajabnya. Doa untuk ruqyah, bacaan-bacaan itu berefeknya luar biasa ketika kita niatkan menolong saudara kita atau ketika kita niatkan menjenguk orang sakit di antara saudara kita. Datangi, dan niat pun menjadi ikhlas. Pasti ikhlas, tidak ada niat apa-apa, dan efek itu lebih dahsyat daripada kita meniatkan diri untuk meruqyah. Karena ruqyah nanti ada ujroh itu imbalan, dan itu halal. Menerima imbalan dari hasil ruqyah ada halal. Bagaimana sahabat Nabi mencontohkan ketika mereka meruqyah seorang kepala suku dan diberikan kambing beberapa ekor, lalu diambilnya. Dan Nabi pun meruqyah seorang perempuan, seorang perempuan yang membawa anak bayinya. Kemudian diruqyah yang kemarin pernah kita ceritakan, dan sepulang beliau dari safar melihat perempuan ini dengan 3 ekor kambing, dan Nabi mengambil 1 ekor. Ini ujroh namanya.
imbalan. Itu halal dan berkah. Sampai Nabi bertanya pada sahabat ketika sahabatnya ini meruqyah dengan Al-Fatihah. Dengan apa engkau meruqyah? Dengan Fatihah. Setiap ruqyah dengan apa? Setiap ruqyah jahiliyah, setiap ruqyah yang tidak menggunakan asma Allah, maka batil dan haram hasilnya. Engkau meruqyah dengan asma Allah, engkau meruqyah dengan kitabullah, dengan Al-Quran, maka halal apa yang engkau dapatkan. Apa kata baginda? Maka ujur ini berbahaya sebetulnya, berbahaya untuk ke niat larinya. Maka sebaiknya sebelum kita meruqyah, kita luruskan dulu niat, semata-mata tolong orang. Insya Allah kita berada dalam pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah rezeki Allah akan tanggung. Kita jadikan mujahid fisabilillah di jalannya. Selama kita menolong saudara kita, karena yang kita hadapi nanti bukan lagi musuh yang berpedang, bukan lagi musuh dari kalangan manusia, tapi musuh yang sangat nyata. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku sudah tunjukkan pada kalian wahai anak Adam, alla ta'budu syaitan, jangan sekali-kali ta'budu syaitan, kalian menyembah syaitan. Innahu, sungguhnya setan, lakum, untukmu, aduwwum mubin, musuh yang sangat nyata. Maka jadikan dia musuh. Kita hadapi mereka dengan sigap, kita hadapi mereka dengan niat untuk jihad fi sabilillah. Nanti pada prosesinya, apa kita terpukul atau bagaimana, kita bisa lihat efeknya. Sempurnakan dulu niat. Setelah niat teguh untuk menjenguk orang sakit, maka bawa beberapa herbal atau minimal air mineral, datangi pasien. Sebelumnya kita sholat 2 rakaat dulu, mohon pertolongan, dan tadi yang paling kuat tuh niat. Datangi pasien dan persiapan untuk marki atau yang diruqyah atau pasien, kita sarankan untuk berwudu terlebih dahulu. Kemudian sholat taubat 2 rakaat atau 2 rakaat mohon pertolongan. Kan ini usul yang sangat bagus. Selain kita sarankan kepada yang kita ruqyah ini tempatnya agar disterilkan seperti tadi, dibersihkan terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan menolak, ya sudah kita sudahi, jangan ruqyah, karena cukup menjenguk saja. Lihat, sekarang karena ada pengaruhnya nanti. Dan kita melakukan perbuatan yang sia-sia di dalam tempat tersebut, dan waktu kita sangat berharga untuk yang lainnya pasti. Turunkan dulu fotonya, turunkan dulu matikan dulu musiknya. Barangkali ada asbak di sana rokok, mohon singkirkan dulu. Juga patung-patung atau misalkan lukisan atau misalkan ada salib di sana, alhamdulillah, atau yang lainnya, sterilkan dulu pasiennya atau markinya, suruh kita wudu dan sholat 2 rakaat terlebih dahulu, dan mulailah proses ruqyah. Ingat, kalaulah nanti pasien atau markinya ini akhwat, seorang perempuan, maka dampingi dengan ayahnya atau suaminya atau saudara laki-lakinya. Jangan sampai kita berkholawat atau berdua-duaan dengan yang bukan mahram. Ini sangat berbahaya kalau kita ikhwan laki-laki. Kalau kita akhwat sama juga. Jangan sampai kita meruqyah walaupun dia bapak-bapak, hukumnya sama. Walaupun kita meruqyah ini wanita paruh baya atau nenek-nenek, hukumnya sama. Tetap aurat itu ada. Maka sebaiknya ditemani oleh mahram atau di sana ada ibunya. Minimal ada laki-laki lah kalau kita laki-laki yang meruqyahnya. Kedua, jangan sampai melihat. Ini sangat berat sebetulnya. Ketika seorang ikhwan peruqyah atau ustadz peruqyah dihadapkan pada marki perempuan atau akhwat, sangat berat ujiannya. Maka gunakan mukena, gunakan hijab, gunakan penutup seperti cadar dan sebagainya. Ini sangat penting sekali karena ini fitnahnya sangat luar biasa terhadap wanita ini. Terus usahakan jangan menyentuh. Kita meruqyah berada di belakang pasien kalau misalkan pasiennya akhwat. Kalau pasiennya ikhwan, kita bisa meruqyah di pinggir, di sebelah kanan. Nanti anak kirim fotonya. Ruqyah di pinggirnya, di samping kanan. Kalau akhwat di belakang bagusnya. Ini menghindari nanti ketika kita bacakan Quran dan ada reaksi yang sangat frontal seperti misalkan kesurupan
atau misalkan mencakar atau misalkan memukul. Kalau kita di pinggir, insya Allah aman. Di belakang kita pun sama, akhwat. Kalau misalkan ini fungsinya ada pendamping ini ketika nanti pingsan. Biasanya kalau akhwat ini gangguannya banyak, kita bacakan Al-Fatihah saya langsung muntah atau pingsan. Pingsan ini nanti kita jangan sampai menyentuh dia gitu. Boleh kan menyentuh, kan ini pengobatan. Kita lihat dokter kandungan juga pegang-pegang perut pasien, lihat kemaluan pasien perempuan, kandungan laki-laki. Bahkan megang dan semacamnya kan boleh. Beda. Beda akhi, beda ikhwah. Beda antara penyakit jasmani dan penyakit ruhani. Syekh Yasin Al-Ma'ani, Syekh Abu Barok Yasin menyatakan melalui daurahnya bahwa ruqyah ini adalah untuk menyembuhkan ruhaniyah, bukan jasmaniyah. Kalau jasmaniyah mungkin cocok seorang yang penyakit ada sakit di kelamin datang ke dokter kelamin. Dokter kelaminnya misalkan akhwat atau misalkan laki-laki, bebas karena memang yang disembuhkannya itu. Tapi kalau ruhaniyah ini masalah ruh, kita tidak tahu ruh itu di mana. Nah, apa alasan kita? Kita tidak punya alasan untuk menyentuh akhwat karena dengan alasan ini setannya ada di kemaluan misalkan, maka kita harus menyentuh kemaluan. Naudzubillah. Itu talbis. Kita bisa bacakan tanpa menyentuh. Dan sebaiknya memang ikhwan oleh ikhwan, akhwat oleh akhwat. Tidak tidak ikhtilat atau tidak khalwat. Itu dia. Hindari hal seperti itu karena mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap rahmat dari membacakan Al-Qur'an kepada mereka dan berharap kesembuhan nanti di ujungnya. Nah, itu dia batasannya. Antum bisa gunakan siwak nanti ketika menyentuh. Apa saja yang dilakukan setelah persiapan semua sudah kita persiapkan. Yang pertama, jangan langsung ruqyah, tapi dialog dulu. Ajak berbicara dulu dan gali masalahnya. Ada apa ini masalahnya? Nah, terkadang nanti di lapangan antum melihat orang yang ingin diruqyah karena penasaran, ingin diruqyah karena sulit jodoh, karena memang dia tidak suka dengan lawan jenis. Naudzubillah. Ada mungkin yang ingin diruqyah karena memang lihat di TV, enak kayaknya diruqyah tuh plong. Dia ingin coba-coba. Ada yang mau menjajal ilmu juga ada seperti itu. Beda-beda di lapangan tuh, di masyarakat. Dan kebanyakan mereka yang memang mau diruqyah itu memang gangguan. Tapi nanti antum bakal temukan beberapa orang yang hanya ingin mencoba, hanya ingin menjajal ilmu yang kita miliki ya. Alhamdulillah. Maka kita perlunya dialog di awal, ngobrol-ngobrol, tanyakan kepada mereka apa keluhannya, apa yang dirasakan sakit. Atau misalkan ada kita menemukan pasien terbaring, sudah tidak bisa bangun lagi. Nah, kita diundang oleh saudaranya untuk melihat atau meruqyah orang ini. Kita datang muka sunnah Nabi, kita duduk di tempat pembaringannya dekat dengan pasien. Kita pegang tangannya, sembari kita bawa tadi kurma atau apapun atau madu, dan tanyakan apa yang dirasakan oleh ini, apa sakitnya gitu, bagaimana kabarnya. Nanti mungkin diceritakan digali. Dan mulai nanti terakhir bacakan ayat Quran. Izin dulu, bolehkah saya bacakan beberapa ayat agar hatimu tenang, saudaraku, atau bagaimana? Maka bacakan ayat, kasih habatus sauda, insyaallah mudah-mudahan ada kesembuhan di sana. Nah, kalau kita misalkan diundang oleh orang yang terlihat sehat tapi emosinya tidak stabil, kita bisa menggali nanti di sana, ngobrol-ngobrol dulu, gali diagnosa dulu apa masalahnya. Karena menyembuhkan atau mengobati orang suatu orang yang kena gangguan atau penyakit langsung ke dasarnya, karena kita sudah mendiagnosa secara akurat, sedetail mungkin tanyakan, itu lebih mudah daripada kita meruqyah seperti biasa, meruqyah. Tapi kalau misalnya kita tahu masalahnya, ini karena gangguan jin keturunan, ini karena pengaruh daripada jimat, ini pengaruh dari keris-keris yang disimpan, atau misalkan pengaruh dari benda pusaka, batu akik, maka ini akan lebih mudah. Kita ruqyah sebentar, dia panas di area dada misalkan atau di tangan, ini tanyakan apakah antum menyimpan jimat atau apa. Menyimpan, simpan di sini. Ini pengaruhnya.
Coba kita pecahkan atau gimana, atau injak atau bagaimana, efeknya itu ada. Atau kita tahu dari diagnosa ini gangguannya ini gangguan sihir misalkan, maka kita cari buhulnya. Atau ini gangguannya ini ada gangguan saka jadi keturunan, maka ikrar pemutus itu penting. Maka kita perlu mendiagnosa pasien dari dasar, dari awal kali kita sebelum meruqyah. Ini untuk memudahkan kita dan menuntaskan prosesi tibu nabawi ini. Jadi intinya dialog terlebih dahulu, tanyakan dulu keluhannya dan tanyakan kesehariannya, apakah dia sering mimpi-mimpi yang sifatnya tidak wajar berulang-ulang. Indikasi kita bisa mendiagnosa pun dari mimpi, mendiagnosa dari kesehariannya, melihat perubahan-perubahannya, jenis gangguan apa yang sedang dialami, atau mungkin sangat lemahnya hati, depresi berat. Nah, ini sebetulnya tidak perlu ruqyah, ini orang butuh curhat biasanya. Maka diagnosa terlebih dahulu sebelum kita ruqyah. Ini sangat penting. Ketika dokter mengetahui jenis penyakit, maka dokter akan memberikan resep yang sangat tepat untuk pasiennya. Dan tindakan-tindakan medis apa yang akan dilakukan oleh dokter ketika mereka tahu, oh ini penyakitnya jenis penyakitnya sudah diketahui. Nah, kita pun sama. Inilah metode tajribiyah yang kita ceritakan dari awal tadi. Maka berusahalah cari tahu penyebabnya, dan ruqyah itu cukup sekali. Kita tinggal mengecek kabar mereka bagaimana perubahan-perubahannya. Tidak beruqyah berkali-kali, tidak menjadikan ruqyah ini sebagai ruqyah langganan seperti tukang pijat atau seperti praktisi lain misalkan. Setiap minggu diruqyah ini orang ini. Datang ruqyah sembuh. Datang lagi minggu depannya ruqyah lagi sembuh lagi, terus seperti itu. Ini tidak memberikan jawaban yang bagus untuk mereka, dan tidak ada niat dakwah dan pertolongan. Nah, mungkin bagi sebagian para peruqyah ini jadi mata pencaharian, tapi naudzubillah, sebaiknya ruqyah ini bukan dijadikan mata pencaharian, tapi senjata untuk menolong saudara kita. Nah, mending kita berbisnis, berdagang di bidang yang lain, bukan menjadikan ruqyah ini sebagai mata pencaharian. Itu saran dari guru-guru kami, karena nanti menyangkut keikhlasan dan menyangkut berkahnya rezeki yang Allah berikan nanti. Adapun nanti pasien memberikan ujroh atau imbalan, maka terima. Kalaupun tidak, maka tidak berkecil hati, karena niat kita yang menolong. Dan Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemberi rezeki, dan Allah Maha yang memudahkan segala urusan. Tadi kembali diagnosa terlebih dahulu. Nanti diagnosa ini kita pelajari bersama insya Allah. Ada ustadz-ustadz yang lain di sini yang menambahkan mungkin bagaimana cara mendiagnosa yang tepat. Ketika kita tahu jenis gangguannya, maka kita akan lebih mudah menuntaskan siklus ini. Siklus misalkan jin keturunan, siklus jin khodam, siklus mungkin dari ritual-ritual. Kita bisa sentuhkan, bisa selipkan misi dakwah kita, yaitu ta'budilallah, menyembah hanya kepada Allah saja. Jadi tauhid kita tanamkan kepada mereka bahwa menyimpan benda pusaka itu syirik hukumnya. Bahwa mengamalkan puasa-puasa di luar sunnah itu bid'ah hukumnya, berbahaya. Seperti misalkan mati geni, atau misalkan ngebleng atau dikubur hidup-hidup berpuasa di sana. Kita ceritakan, Nabi tidak mencontohkan, dan ini sangat disukai oleh mereka, itu setan. Tapi ini ada efeknya, kita bisa kuat ya. Diceritakan kepada mereka bahwa itulah setan. Setan mampu membuat kita kaya dalam mendadak. Setan mampu membuat kita bisa terbang, kebal, makan disegani orang. Tapi nanti di ujung tidak ada manusia yang gagah. Di ujung nanti di akhir hayat kita akan menerima sendiri balasannya. Bahkan saat bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Tolong, bagaimana kalau misalkan kita meruqyah dan orang ini tidak sembuh-sembuh? Ya ikhwan, guru-guru kami menyatakan bahwa tujuan dari ruqyah syariah ini bukan sembuh secara jasmaniah totalitas, tapi sembuh jasmaniah rohaniah. Titik tumpunya yaitu sembuhnya hatinya, sembuhnya akidahnya, sembuhnya tauhidnya. Nah, itu yang paling jadi tujuan paling utama. Jadi tidak mengapa misalkan pasien tidak sembuh-sembuh, karena kesembuhan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita selamatkan akidahnya yang harus diperjuangkan selama hidup.
percuma hidup 10 tahun, percuma hidup 20 tahun lagi atau 60 tahun lagi mungkin hidup. Tapi ketika di akhir hayat iman ini lepas dari dada, naudzubillah, maka kita selamatkan. Itu harga yang paling mahal dari pasien, dari orang-orang sahabat kita, bahkan dari kita sendiri, yaitu harga iman. Jangan sampai tamutu la illa wa antum muslimun. Kita mati dalam keadaan tidak berserah diri, artian tidak ada iman, naudzubillah. Maka kesembuhan akidah itu lebih penting daripada kesembuhan jasmani. Jasmani mungkin bisa saat ditahan dengan sakit. Orang ketika diruqyah oleh kita, mereka berubah menjadi baik. Yang tadinya tidak berjilbab menjadi berjilbab, tadinya suka ngumpul-ngumpul gibah atau ngerumpi diganti dengan tilawah Quran dan zikrullah. Tadinya misalkan seorang rentenir, mohon maaf, atau pegawai bank konvensional, resign dari pekerjaannya dan memulai bisnis. Dan banyak sekali yang tadinya jarang berjamaah, dia menjadi berjamaah, salat berjamaah tepat waktu. Yang tadinya jarang-jarang salat, bahkan ini menjadi cambuk buat mereka untuk beribadah lebih giat lagi. Nah, itulah tujuan utama dari ruqyah. Karena bentengnya ada di sana nanti, sambung menyambung antara dakwah dan pengobatan. Itulah sebut dengan dakwah birruqyah, dakwah dengan ruqyah. Insyaallah mudah-mudahan kita semua digolongkan kepada mujahid Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mudahkan segala urusan kita. Barakallahu fikum. Insyaallah nanti bersambung. Allahumma inni na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.